Kembali lagi di channel Ratu COVID-19. Hari ini Ratu Covid berada di tos 3000 Nagoya, Batam. Berhubung karena video viral yang kemarin ada di Pasar Indo, tos 3000 akan mengklarifikasi berita dari media tersebut adalah berita hoax. Sebelum channel ini guys dibuka, mari kita semua masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, NKRI, jangan lupa subscribe, like. Virus corona hanyalah propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Dampak yang terjadi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke mengancam, menakut-nakuti, membuat perekonomian para pedagang hancur guys. Hajar. Hari ini para pedagang, saya si Ratu Covid berdagang di tos 3000. Sebelum saya mengklarifikasi, saya guys si Ratu Covid akan memberikan satu solusi untuk bebas dari virus corona. Virus corona bisa kita atasi guys. Pertama, kita hirup udara segar tanpa masker. Berdagang di tos 3000 ini guys, 85% sudah tidak memakai masker. Karena udara yang dikasih alam semesta ini adalah udara yang dikasih Tuhan untuk kita hirup. Pembodohan-pembodohan terjadi di bangsa ini, di tos 3000 ini, untuk memakai masker. Pembodohan untuk masyarakat supaya tidak bisa menghirup udara segar. Kedua guys, saya mau terangkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, semuanya yang ada di alam semesta ini guys, bawang putih, cabai merah, semuanya dari Barelang, tomat guys, semuanya memiliki energi guys. Energi yang dikeluarkan, yang di pedagang ini guys, buah-buahan, sayur, semuanya memberi energi positif, energi kesehatan. Jika kita menghirup sesuatu dari energi ini guys, kita akan menjadi orang yang sehat, bebas dari virus corona. Yang ketiga guys, di sini si Ratu Covid akan menyanyikan satu lagu yang membuat virus corona habis di bangsa ini, di bumi hanguskan, di Indonesia ini. Lagu ini guys, nanti para pedagang semua akan menyanyikan. Indonesia ini Indonesia yang kaya akan energi yang sehat. Indonesia ini adalah Indonesia yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan, berkat yang berkelimpahan untuk manusia bisa menjadi sehat. Kita semuanya para pedagang di sini semuanya hidup sehat. Dari awal tahun 2020 di tos 3000 ini tidak ada satupun
corona. Kalaupun ada berita di pasar jodoh ini tos 3.000 ada berita orang yang kena virus corona, itu hoax. Tidak ada benar. Media terlalu membesar-besarkan. Media terlalu berlebih-lebihkan. Ratu Covid akan menyanyikan lagu untuk supaya masyarakat Indonesia bisa bebas dari virus corona. Oke guys, saya akan ambil gitar. Di MNC ikan asin, ikan teri Medan ini ada hawa yang sehat untuk dihirup. Jadi semua masyarakat yang memakai masker, mari kita sadar supaya mau sehat. Kuncinya pertama, bebaskan masker dari hidup Anda. Karena pertama, masker membuat kita semakin sakit guys. Oke? Setiap hari Indonesia adalah tanah surga. Oleh karena itu masyarakat,ku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari sejak zaman dahulu kala Indonesia pulau demi pulau semuanya adalah negara yang sehat. Propaganda ketakutan, propaganda media yang menakut-nakuti membuat masyarakat, memecah belah masyarakat untuk membuat kacau balau perekonomian di Indonesia ini guys, khususnya di tos 3.000 ini. Sebelum ada pandemi guys, di tos 3.000 ini pedagang-pedagang semuanya hidup dengan berkelimpahan, tidak ada kekurangan. Tapi setelah ada pandemi, setelah ada berita-berita hoax, setelah ada berita-berita dari media yang tidak benar, kekacauan terjadi di tos 3.000 ini guys. Oke guys, video selanjutnya kita akan lihat bagaimana si Ratu Covid ini menerangkan bahwasanya si Ratu Covid tidak virus corona. Si Ratu Covid sudah dipermainkan oleh politik yang ada di Indonesia ini. Ratu Covid hari ini menerangkan tentang razia masker tanggal 1 Oktober 2020 guys.
Di berita diterangkan si Ratu Covid memaki-maki. Kedua, si Ratu Covid susah untuk ditertibkan. Ketiga, si Ratu Covid tidak mau memakai masker. Keempat, wanita ini dikatakan positif virus corona. Guys, di nomor 4 ini saya terangkan kasus yang terjadi kepada saya. Selama saya di karantina guys, di Rumah Sakit Galang, saya akan memperlihatkan hasil dari Rumah Sakit Galang. Di sini guys, ada tanda tangan Dr. Muhammad Ilham Syufi, dokter pemeriksa. Dan kedua guys, ada stempel Rumah Sakit Terinfeksi. Kepala Dokter Insan Nasution SPBS, Kolonel CKM NRP 1195 0086200771. Di lembaran ini guys, dia katakan saya selama di Rumah Sakit Galang tidak ada terkena gejala apapun terinfeksi virus corona. Dan guys, lembaran kedua dia katakan tanggal 4 September saya di swab, hasilnya negatif. Bapak pejabat, Bapak Menteri, saya tidak pernah di swab tanggal 4 September. Kalau masyarakat kalian katakan bisa merekayasa, kami para pedagang tidak tahu guys merekayasa. Tolong Bapak Kepala Kepolisian Kapolres Balerang, yang perlu diamankan mereka-mereka ini yang mengada-ngada, yang mengatakan saya terkena virus corona. Sehingga beberapa waktu yang lalu para pedagang ini merasa takut, merasa jijik melihat saya guys. Apa tanggung jawab pemerintah untuk ini guys? Apa yang bisa dipertanggungjawabkan? Apakah masyarakat kalau berbuat salah sedikit langsung bisa diamankan? Tapi kepala dokter, dinas kesehatan, apa yang bisa dibuat bagi mereka yang mengada-ngada di atas surat ini guys? Saya si Ratu Covid tidak pernah terkena virus corona. Berkaitan dengan kematian Pendeta Joshua Hasnanta Ginting, di video saya yang kedua, saya katakan jika saya tidak mati dalam tempo 1 bulan, saya akan tuntut dinas kepolisian, saya akan tuntut semuanya, tim gugus, tim medis yang mengatakan Pendeta Joshua Hasnanta Ginting terkena virus corona. Saya tidak mati guys. Masyarakat,ku, saya tidak terkena corona. Oke guys. Hidup Ratu Covid. Masyarakat terlalu sering masyarakat terlalu sering ditipu oleh media. Satu lagi guys, saya mau menerangkan kejadian di pandemi ini sudah terjadi sejak zaman G30 SPKI guys. Akhir tahun belakangan ini banyak pakar-pakar sejarah membongkar habis siapa dalang G30 SPKI guys. Sudah semakin terbongkar. Gerakan 30 September terbunuhnya 6 jenderal, 2 perwira, dan 1 manusia tak berdosa. Ada Irma Suryani guys. Selama 55 tahun masyarakat, anak sekolah, SD, SMP, SMA sudah ditipu dengan pelajaran-pelajaran tentang G30 SPKI. Semuanya sekolah-sekolah kurikulum harus diajarkan bahwasanya PKI, komunis, partai komunis tersebut adalah
yang membunuh ke-6 jenderal, 2 perwira, dan 1 anak sekolah, Ade Irma Suryani. 55 tahun Indonesia hidup dalam kekacauan, tipu menipu terjadi. Padahal guys, itu semuanya adalah pekerjaan para pejabat Indonesia ini yang membuat gerakan G30 SPKI adalah pekerjaan Partai Komunis. Betul, Komunis Tiongkok. Padahal guys, semuanya karena ada pejabat yang mau menjadi kacung orang asing. Para pejabat ada yang masih mau jadi kacung WHO. Di masa pandemi ini juga guys, banyak dokter-dokter, banyak pejabat yang mau menjadi kacung WHO. Yang dikorbankan kami masyarakat, para pedagang. Sebelum masa pandemi guys, si Ratu Covid ini kalau berjualan, penjualannya lebih kurang 10 juta. Tapi setelah adanya kasus virus corona, Ratu Covid jualan lebih kurang, hasilnya cuma tidak sampai 1 juta guys. Utang tidak bisa terbayar, nota tidak bisa terbayar, jatuh tempo mendesak guys. Semuanya menteror para pedagang. Sementara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hidup di berkelimbangan harta. Oh Bapak DPR, oh para menteri, tolong perhatikan masyarakat ini. Setelah saya memperlihatkan hasil dari Rumah Sakit Galang ini guys, saya akan menjelaskan lagi. Si Ratu Covid ini keluar dari Rumah Sakit Galang pada tanggal 1 Oktober. Ada satu kejadian razia masker di Nagoya ini guys. Di media dikatakan saya memaki-maki. Saya tidak pernah mau memaki guys masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya tidak pernah memaki. Tolong para media perhatikan judul berita yang kau buat itu di bottom klik. Saya buang air kecil dan buang air besar di Rumah Sakit Galang. Itu tidak benar semua masyarakat yang ada di Indonesia. Saya mama-mama pedagang guys, umur 53 tahun. Kalau buang air kecil, saya oke, karena remnya sudah bobol. Tapi kalau buang air besar guys, saya tidak pernah. Tolong Bapak Kapolres Parerang, tolong amankan yang merusak nama baik saya. Dan satu lagi yang perlu diamankan bukan saya, tetapi mereka-mereka yang telah merusak mindset, cara berpikir pedagang-pedagang ini. Yang diamankan adalah orang yang membuat berita tentang virus corona tentang saya. Ini guys, terbalik ya guys. Nah, yang perlu diamankan pejabat ini. Oke guys, undang-undang dasar yang ada di Indonesia ini semuanya untuk masyarakat, tidak terkecuali pejabat dan para pedagang. Oke guys, oke para pejabat, oke Bapak Menteri, oke semuanya, mari kita bebas. Tahun ini kita pasti bebas dari berita tentang virus corona. Dan ada satu lagi guys, dikatakan ada orang kuat di belakangnya. Saya tidak pernah punya orang kuat. Saya tidak perlu backing. Saya tidak perlu orang kuat. Tapi yang ada di belakang saya, di kiri saya, di kanan saya, di muka saya adalah Tuhan di atas segala Tuhan.
Tuhan adalah kebenaranku. Allahu Akbar. Tolong Bapak Kapolres Barelang, amankan yang membuat berita di Batam Klik tentang keberadaan saya. Semuanya tidak ada yang benar terkait dengan kematian Pendeta Joshua Hasnanta Ginting tanggal 19 Agustus 2020. Mulai dari detik ini, besok dan sampai selama-lamanya dia tidak terkena virus corona. Kemarin ada berita juru bicara kepresidenan Bapak Muldoko, dia katakan semuanya rumah sakit, semuanya tim medis harus benar-benar mengecek seseorang yang mati, benarkah dia kena virus corona atau tidak. Hari ini guys, saya katakan kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada Bapak juru bicara Jokowi, kepada Bapak Wali Kota atau Gubernur Banyuwangi, kalaulah sekarang, besok dan sampai selama-lamanya tim dokter, tim medis sudah membuat pekerjaan yang bagus, bagaimana mereka-mereka yang sudah terlanjur dikatakan kena corona padahal tidak kena corona? Bagaimana nasib kami Bapak pejabat? Berapa kerugian yang telah dibuat? Waktu Pendeta Joshua Hasnanta Ginting wafat, kami sudah merencanakan pesta adatnya. Kami sudah memesan catering. Semuanya kerabat dari Medan, Surabaya, Jakarta sudah datang ke Batam. Tapi akibat dari huru-hara tim medis, huru-hara tim dokter, Satpol PP, kepolisian, tim gugus, kerabat kami guys sampai di Bandara Batam ini, mereka semuanya pulang. Mereka langsung mengambil tiket pulang pada hari Kamis, langsung pulang ke tempatnya masing-masing. Oh Bapak juru bicara kepresidenan, oh Bapak Menteri, apa yang bisa kalian buat untuk masyarakat? Bukan saya saja, kejadian di Medan, kejadian di Lampung, kejadian di Jawa Timur, kejadian-kejadian di Indonesia yang tidak terpapar corona, mereka buat kena corona. Apa tanggung jawab pemerintah? Apa tanggung jawab Menteri Kesehatan? Apa tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan, khususnya Batam, Didi Kumarjadi, yang membuat Pendeta Joshua terpapar virus corona? Hari ini di depan masyarakat para pedagang, sewaktu Pendeta Joshua Hasnanta Ginting dibawa ke Rumah Sakit Otorita Batam, dia tidak pernah diswab. Tanda tangan tidak ada terjadi. Pihak keluarga tidak ada menandatangani untuk Pendeta Joshua Hasnanta Ginting diswab. Tetapi guys, lihat pada video saya yang kedua, tim gugus, kepolisian, Satpol PP, tim medis jam 1 malam mau berencana mengambil jenazah guys. Hari ini si Ratu Covid akan membongkar habis pekerjaan si corona ini, pekerjaan si virus ini yang tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya akibat ulah para oknum-oknum yang mengambil keuntungan. Oke guys, semua para sahabat, para masyarakat dari Sabang sampai Merauke setanah air yang sudah mendapat channel ini, yang sudah merasa bermanfaat, mari dukung subscribe, mari dukung like, dan komentar Anda kami terima, kami tunggu.
Satu saat nanti kita akan buka satu temu muka untuk membahas, mengatasi, membumi hanguskan virus corona dari Indonesia ini, khususnya dari Batam dan terkhusus sekali lagi di Pasar Tos 3000 Nagoya ini masyarakat. Oke, terima kasih. Si Ratu Covid sehat. Si Ratu Covid tidak akan pernah dari mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah terkena virus corona. Salam NKRI.